Nih, gua ajarin nih cara lu pakai duit, coy. Udah kayak bener aja gua. jadi video ini cuma sharing aja ya. Jadi kemarin tuh ada orang nanya sama gua, lu pakai duit kan orang beda-beda gayanya. Cara lihat duit juga beda-beda caranya. Umur juga beda-beda. Lu ngomong gampang loh. Tapi kan circumstances, keadaan orang itu kan kita nggak bisa pukul rata ya. Everybody, semua orang itu berbeda kondisi keuangannya. Jadi di video ini gue cuma pengen jelasin general. Kalau siapa tahu ada yang mirip-mirip. Lu tuh lahir miskin, bego lagi. Terus ya nggak ada support lah ya, nggak ada support, terus nggak ada orang tua yang bantuin, maybe nggak ada yang ngajarin lagi anjing juga. Terus lu nggak tahu nih lu mau dengerin siapa gitu, oke? Dengerin gue aja sih. Nggak gitu juga, but anyway. Nah ini gue cuma akan sharing aja pengalaman gue kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kondisinya keadaan lu kayak yang gue ceritain tadi, yang mungkin lebih ngenes atau mungkin lebih baik, ya kalau udah ketinggian ya jangan nonton lah, udah skip. Jadi kalau umur 17 tuh sampai umur 21 lah ya menurut gue ya. Dulu kan gue kerja tuh ya, baru lulus SMA gitu. Ya syukur-syukur lah lu bisa SMA lah. Kalau bisa SMA bagus lah guys, minimal lah, oke? Nah 17 sampai 21 tuh kerjaan gue tuh party hard metal. kerja nyari duit, mabok, gitu. Kerja nyari duit, terus ya have fun, explore gitu ya, see the world lah, pakai uang lu, karena kan nggak ada yang orang bilang tuh nggak ada yang ngatur lu lagi nih. Terus ya itu bebas lah ya, asal lu jangan drugs aja. Jangan ambil anak orang gitu. And you'll be fine, okay? Setelah umur 21, di situ gue tuh itu kalau pengalaman gue dulu dari 17 sampai 21 sampai 20 lah, 17, 18, 19, 20 sampai 20 lah guys. Itu 4 tahun loh party hard, enak juga cuy, beneran sumpah enak juga. Lo have fun, lo kerja duit habis, paycheck to paycheck tuh biasanya. Paycheck to paycheck, gaji ke gaji, habis akhir bulan dapat duit, party lagi. Gue tiap hari mabok tuh kerjanya tiap hari tuh. Iya, makan semurah mungkin, yang penting mabok gitu kan. 4 tahun tuh gue tuh dulu udah enak banget. Nah setelah umur 21, ya kita kan gaji secukupnya lah ya buat makan, ya buat ngekos gitu kan. Umur 21 tuh gue tuh lebih pakai duit. Di situ gue merasa hampa guys sama hidup. Gak tau, maybe you guys experience it the same thing. Gue merasa setelah umur 20 tuh gue hampa banget. Gue mau jadi apa begini gitu kan. Kuliah gak punya duit, bayar gak bisa gitu kan. Terus aduh, mau belajar juga gak tahu mau belajar kemana. Di situ tuh gue kayak ada keinginan untuk belajar gitu. Kenapa? Gue punya belief nih ya, when di saat lo melakukan sesuatu yang berlebihan, okay, kita akan merasa ada yang salah gitu. Makanya gue suruh lo 17-20 party. Nanti kan lo berasa ada yang salah gitu loh. Kenapa gue begini terus? Gue gak kuliah misalkan, yalah hoki lo bisa kuliah lah guys. Gue tuh waktu itu gak bisa kuliah, oke, uang masuk juga gak ada. Terus ujung-ujungnya yang gue lakukan adalah gue cari uang, itu gue jadi haus akan pengetahuan.
pengetahuan itu dalam konteks ini hard skill ya guys ya, hard skill, camkan tuh baik-baik, hard skills. Jadi gue spend semua uang gue kerja itu, kalau lu udah 21 ke atas tuh gunakan itu untuk kombinasi lah, masih ada party dikit, have fun, tapi sambil mencari ilmu pengetahuan. Jadi waktu itu gue udah ngotot, wah nggak bisa begini terus bro, gue begini terus mati bro gitu. Jadi apa gue gitu. Nah gue jadi ini itu uang sebagai jembatan gue untuk akan ilmu pengetahuan. Karena back then gue dikasih pelajaran gitu loh, dikasih pelajaran itu adalah satu, lu bego guys, hidup lu nggak enak. Ya kalau lu mau hidup lu nggak enak ya nggak apa-apa gitu, tapi gue nggak mau hidup gue nggak enak. Gue makan mau milih boy, gue nggak bisa makan yang ya gue sanggupnya hari ini beli tempe orek doang gitu kan itu nggak enak ya hidup kayak gitu ya. Gue mau options, kali ini gue mau ayam, besok gue mau ikan. Mantap kali, jadi lapar gue malam-malam. Jadi tuh gue sebagai alat untuk mempelajari sesuatu, dan konteks di sini ya bukan pelajaran hidup ya, pelajaran hidup. Gue boro-boro ngomong pelajaran hidup, sopan santun pun tak ada aku. Yang pelajarin itu adalah skill apapun itu. Oke, kalau lu suka foto, belajar foto. Kalau lu suka desain, belajar desain. Kalau lu suka ngomong gitu, public speaking, ikut les public speaking. Lu suka bahasa, belajar bahasa. Lu belajar komputerisasi misalkan kan. Komputerisasi itu penting sekali loh. Zaman udah berubah kan. Lu suka programming, belajar programming. Lu suka apapun yang hard skill, yang punya skill bisa jadi freelance. Tuh patokannya tuh. Apa skill yang bisa jadi freelance? Terserah, what the fucking ever. Lo kalau bisa jadi belajar guru yoga kayak, instruktur fitness kayak, apa kayak hard skill pokoknya lo pelajarin deh. Nah itu kan 21 sampai 25 tuh. Menurut gue 21, 22, 23, 24, 25. Ya 5 tahun lah lo belajar lah. Oke, hard skill terus. Apa kayak lo belajar ngelukis kayak, menggambar kayak, lo mau nungging kayak, apapun yang lo suka, gunakan uang itu sebagai jembatan untuk mendapatkan skill itu gitu loh. Kan harus bayar, nggak ada yang gratis di dunia ini. Misal lo kuliah gitu, atau lo tuh apa ya, ngeles gitu kan, atau lo ikut kursus, atau kalau zaman sekarang kan tuh ada tuh kelas-kelas yang kelas digital marketing lah, kelas desain lah, atau whatever lah, ini kelas lo ikutin. Gua dulu selama 5 tahun, enggak 5 tahun bahkan shit, 7 tahun gua coy, 7 tahun pengalaman gua tuh. Gua gunakan uang itu sebagai alat belajar. Kenapa? Ya again ya, lu masih muda cuy, lu nggak bisa lihat peluang, lu nggak ngerti apa-apa. Lu nggak bisa apa-apa. Sepinter-pinternya lu bego. Jahat banget gue. Sok kali nih. Sok kali. Nah, jadi sebenarnya gue selalu pakai itu waktu umur 21 sampai 25 lah kira-kira. 27 gue bahkan. Nah, dari 25, 27 if I can turn back time. 25 tuh sampai lu umur 30. Nah, ini peak menurut gua. Most people make waktu dan uang mereka itu salah. Ujung salah, hebat kali, udah paling benar kali. Sebenarnya bukan salah sih sebenarnya. Ini kan uang pilihan ya. Again lah, mau lu aja lah. Gak ada garis bener salahnya lah. Kalau gua dulu pakai uang di at that age 25, 30 tuh, gue pakainya tuh untuk mencoba guys. Nah ini yang menarik nih sebenarnya. Mencoba itu perlu dana. Oke. Nah kan lu dari umur 21 ke 25 udah belajar ya. Gue dulu belajar mati-matian. Oke. Terus kan gue punya, kalau lu udah mulai pintar nih,
Oke. Lu akan datang ide biasanya. Jadi balik lagi nih, gimana caranya dapetin ide? Nah, ini menarik ya. Ide itu come from mix of knowledge. Camkan itu baik-baik. Ini gue ngotot, gue bilang gue bener, oke? Lu mau bilang gue gila kayak terserah. Ide itu datang dari gabungan ilmu pengetahuan, ya, mix of knowledge. Jadi maksudnya apa? Misalkan lu bisa masak, lu bisa joget, lu masak sambil joget, ide baru tuh guys, ya kan? Lu bisa gambar, ya, lu bisa handstand, kayang, lu gambar sambil kayang. Anjing juga. Ide itu datang dari mix of knowledge. Jadi kalau lu tidak menekankan skills di usia muda 21 sampai 25 dulu, ya, kan sedikit telat. Jadi dulu gue tuh udah belajar aja skill apa, kayak lu bilang gue gila, kayak lu bilang gue goblok, kayak nggak nyambung, kayak di luar lu punya inilah passion lah, attack otok lah, passion nggak bikin gue kenyang bos. Gue belajar semuanya. Gue belajar apapun itu, konstruksi kayak bangunan, kayak gue belajar apa, desain lah, gue belajar komputer lah, gue ngerakit PC lah, install software lah, IT lah, apa, ngoprak ngaprik motor lah, apa aja hard skill tuh, oke? Jadi tuh nanti akan datang ide-ide lu umur 25 ke atas biasanya. Untuk mengaplikasikan ide, oke, lu perlu namanya capital. Nah, fulus, I love you. Fulus itu penting guys. Jadi kalau kita nggak punya namanya itu leverage, maksudnya leverage ini adalah ya lu bokap lu nggak bisa lu pinjemin duit lah, udah pinjem duit nggak bisa gitu kan, nih pinjem duit nggak bisa, ya oke, lu jangan ngeluh lah hidup kau, ngeluh kali hidup. Kita pakai tuh duit, kita kerja untuk sebagai alat percobaan. Nah gue umur 21 sampai 30 tuh kerjanya gue nyobain aja terus guys. Maksudnya sih nyobain apa ya? Ya again, kalau menurut gue in order to succeed in life, bukan sukses lah ya, gue lebih ke arah hidup tuh gue nggak nyesel. Okay. I don't wanna regret my life. I don't want to live with regrets. Nyesel tuh stupid menurut gue. Jadi kalau lu nggak pakai uang lu untuk mencoba ide-ide lu yang tadi, okay, lu akan nyesel lah seumur hidup. Bukan sukses lah ya, kayak whatever lah about money lah, oke, nobody cares. Jadi sebagai alat percobaan tuh, nyoba ini gagal, nyoba itu gagal, anjing salah, habis duit, nggak apa-apa, gitu. Ya mungkin ya sebagian 25 sampai 30 duit ini sisain lah buat pacaran lah, modal kawin dikit. Ya sederhana aja lah kawin lah, ya. Sebagai percobaan di situ. Nanti 25 sampai 30 itu key menurut gua, kunci inti, oke? Itu transisi di mana sebagai manusia itu di antara atau di ambang-ambang lu orang PA apa enggak nih orang gitu kan. Jadi sebenarnya semakin sering lu mencoba, okay, teori lu itu semakin terbukti gitu loh. Wah, gua punya ide. Kalau gua melukis sambil kayang nggak pakai baju di Monas, gua terkenal gitu. Lu modal ya guys, lu modal naik busway ke sono gitu. Ide itu perlu kapital to be realized, dan gagal itu menurut gue adalah part of the process of understanding. Jadi tanpa lu gagal, orang tuh gagal ini ngomong aja, enggak. Gue bukan masalah gagalnya, kalau bisa nggak gagal, gue juga mendingan nggak gagal. Tai gagal itu
process of understanding, ngerti gitu. Untuk mengerti itu Anda harus salah. Untuk mengerti itu Anda harus merasa sakit. Nah, untuk mengerti itu Anda harus tercoreng gitu loh. Oke? Kayak anak kecil. Gue jelasin ke anak gue, jangan main gunting, jangan, gitu kan. Dia nggak ngerti guys, tetep aja main gunting. Jangan, ya main pisau, ketancap tar. Dia nggak peduli guys. Apa itu tancap, apa itu gunting, apa itu tajam, dia nggak ngerti. Sama seperti manusia kita kalau udah gede. Jangan main gitu, nanti begini gitu. Lu gak percaya dong pasti. Manusia mah pasti gitu guys. Jangan percaya orang juga. Don't trust people, trust yourself. Itu paling penting. Oke. Ide segila-gila apapun, belum coba, udah jangan banyak bacot lah kau. Cobain dulu gitu kan. Anak kecil belajar itu gimana caranya? Ketancap dia sama pisau. Udah, gimana deh? Gimana deh kalau bisa Hah? Lesson learn, ya kan? Lesson learn kalau dia setiap kali lihat pisau atau lihat gunting, dia akan lebih berhati-hati, bukan trauma ya. Again, this is different story. Anak kecil tuh less likely to be trauma, oke? Okay? Karena dia punya mentalitas yang kuat. Jangan mau dijatuhin orang guys, harus strong gitu orang, oke? Okay? Oke, ini tidak berhasil, then I have to do something else. Tapi gua harus berhati-hati next time karena gue udah tahu ini akibatnya begini gitu. Ya beruntung ada yang ngasih tahu lalu. Nah, uang itu, kegagalan itu perlu biaya sayang. Mahal. Kadang mahal anjing. Contoh kayak gue tuh dulu kerja 5 tahun, duit 7 tahun. Amblas dalam 100 tahun gitu kan. Itu kan perlu biaya ya, oke. Tapi dari sebuah kegagalan itu kita akan nangkap sesuatu gitu loh. Jadi makanya itu menurut gue untuk 25 sampai 30 it's time for you to use money, pakai uang lu untuk mengambil sedikit resiko untuk mengerti gimana cara dunia bekerja. Karena lu dengerin podcast kayak begini atau lu dengerin gue ngomong, oke. Gue lately sering ngajarin staff gue bilang, tahu bukan berarti bisa. Camkan itu baik-baik cuy. Knowing doesn't mean you can do it. No, bullshit. Most of the time, kayak lu ngeliatin IG, ngeliatin TikTok, oh gue tahu tuh yang kayak gitu, gue tahu tuh yang kayak gitu. Lu hadepin langsung situasi yang sama, bullshit Anda bisa, oke? Okay? Pengalaman is number one. Ya, yeah, maybe it is number one for somebody else. Oke, tapi lu tahu, tapi belum pernah coba, lu belum pernah implementasi gitu. Lu tuh tong kosong nyaring bunyinya cuy. Yeah, fuck that. I said it out loud. You like it or not terserah. Lu tahu, lu nggak pernah nyoba, kambing gitu loh. Jadi gunakan uang ente buat cobain aja gitu. Habis gimana bang? Ya nggak apa-apa lah. Duit kan cuma fisik ya, yang menurut gue bisa dicari lagi gitu. Kalau lu nganggap uang itu sebagai dewa yang lu harus sembah ya gue juga no comment. Makanya nonton dulu tuh perspektif uang gue tuh. Ya kayak gitu-gitulah. Gue sedikit menghindari lah kalau bisa untuk menyembah uang tuh kayak aduh no, oke. Nah, 30 sampai 40 ngapain? Kalau 30-40 nih, kalau yang udah senior nih nonton maybe 30-40 atau yang masih menyentuh mau. Itu kalau gue pribadi, ini actually gue belum tahu jawabannya bener apa enggak. Maybe gue akan update this podcast within the next 10 years. Gak 10 years lah anjir. Gue bentar lagi 40 nih.
itu jadikan uang itu sebagai apa ya, jembatan untuk percobaan teori-teori gua. Oke. Nanti semakin lu mencoba, lu kan punya teori baru. Coba teori ini, teori itu, teori ono. Dan fokuskan semua attention lu ke mana yang lebih menghasilkan. Kalau gua orang gitu. Gua pakai other money buat nyoba, kalian cobaan, tapi gua main fokus gua itu larinya ke things that works perfectly. Oke. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Kita manusia tuh gak bisa serakah. We can handle so many things so little times. Okay? Unless lu punya personality yang bisa percaya orang, lu disukai orang, dan lu punya banyak orang yang bisa dipercayai sekeliling lu, itu mungkin beda cerita, gue gak mau bahas. Okay? Kalau gue sendiri, gue jadikan itu sebagai apa ya, proven teori testing, nyoba ini, nyoba ono gitu ya. Kenapa gue begitu nyobain teori-teori? Oke, karena gue punya goal. Kalau by 40 I still don't understand me, gue masih tidak mengerti cara market, money, perspektif orang bekerja. Oke, gue consider diri gue itu gagal, gitu ya. Oke, gue consider gue a failure. Oke, kenapa? Jadi lu ngapain aja coy 40 tahun gitu hidup? Gue consider myself as a failure. Kenapa? I've been live for fucking 40 years, tapi gue masih tidak mengerti. Ya, lu tiap hari pakai duit, tapi lu tidak tahu cara uang itu bekerja seperti apa. Kenapa logikanya orang keluar duit? Kenapa logikanya orang dapat duit? Coba deh tanya diri lu sendiri. Kok ada sih orang yang mau bayar gitu kan? Pernah nggak lu misalkan, oke, barang yang sama, oke, tapi lu bayar lebih mahal dan lu malah lebih happy setelah bayar mahal. Nah itu tuh psikologis menarik tuh guys, oke. Nah itu yang harus kita pelajari sebenarnya, oke. How money works, kenapa orang mau spend, kenapa kita bisa dapat, oke. Gue harus camkan semua uang gue untuk mendapatkan teori relativitas tentang dunia, gimana cara dunia bekerja, oke. Karena by 40 I want to understand all that. Harus gue ngerti semua itu. Kenapa gitu? Karena ya umur 40-50 kan saatnya kita untuk apa ya, menikmati buah kita ya. Kalau bisa. Itu adalah final curhat. Mungkin bukan advice lah. Kalau lu bilang advice nih saran bang, lu ngajarin gue bang, lu setau bang enggak sih. If I can turn back time, kalau gue bisa balikin waktu, okay, I will do exactly the same. Kenapa? Menurut gue itu udah cara paling bener cuy. There's no other way around it. Dengan kondisi yang mungkin kalau bisa dibilang lu orangnya kurang beruntung gitu lah. There's no way around it. That's the only way. Kayak Doctor Strange tuh, ya kan? Find gimana cara bunuh Thanos gitu. Nah, once you understand that, menurut gua itu boleh lah coba